Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Salafur Baldia dengan PM 2265061002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keterkaitan tugas daripada metodologi penelitian, yaitu membuat tutorial untuk penulisan karya tulis ilmiah. Jadi, eh, untuk di awal-awal, saya akan menjelaskan keterkaitan tugas-tugas ini sesuai dengan panduan yang telah Bapak Puput selagi dosen pembina daripada matkul metodologi penelitian ini. Saya sendiri Rahmat Putra Baldia dari kelas Metopede akan menjelaskan dan memberikan tutorial untuk membuat panduan kartus ilmiah sesuai dengan anjuran video tutorial yang telah diberikan oleh Bapak Puput. Untuk awal-awal kita langsung saja. Untuk di awal kita dapat langsung ke Word-nya saja. Dan di kanan saya ini sudah ada hmm, panduan karya tulis ilmiah dari Universitas Lampung. Jadi untuk awal-awal kita akan membuat terlebih dahulu, yaitu kita akan membuat ke layout. Jadi untuk layout sendiri kita akan membuat di margin. Untuk di margin kita akan menggunakan settingan 4 cm, 3 cm, 3 cm. Jadi untuk yang di kiri atau left kita akan menggunakan 4 cm dan sisanya 3 cm dari bagian atas, kemudian bawah dan bagian kanan. Dan untuk bagian kiri kita menggunakan 4 cm. Jadi kita ubah aja langsung. Jadi untuk di layout atau di margin kita akan ubah terlebih dahulu, yaitu kita gunakan 3 cm seperti ini. Dan jika sudah kita edit untuk formatnya, yaitu 433 cm, kita langsung saja ke margin kembali. Kemudian kita lanjut ke layout dan kita lanjut ke paper. Jadi di paper kita akan menggunakan bagian kertas yaitu A4. Jadi kita dapat mengubah untuk terlebih dahulu di paper size ini kita gunakan yaitu A4. Dapat kita cari di sini yaitu A4 dan seperti ini. Nah, untuk awal-awal pada margin sudah kita selesaikan. Jadi kita akan berlanjut ke bagian struktur TA-nya sendiri. Yaitu untuk struktur TA itu akan ada yaitu bagian judul, kemudian daftar isi, kemudian daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan dan saran, lalu daftar pustaka. Jadi untuk masing-masing ini sendiri dia terdapat section break, page break, kemudian sudah itu saja. Setelah kita jelaskan mengenai yang tadi, kita dapat menuliskan saja untuk di awal. Jadi untuk di awal sendiri kita akan menuliskan yaitu daftar isi. Jadi kita ketik aja seperti ini, daftar isi.
Setelah kita tulis daftar isi seperti ini, kita akan langsung saja untuk berpindah lagi atau kita akan patch break dan kita akan menuliskan daftar gambar, kemudian daftar tabel, daftar isi, daftar gambar, kemudian kita patch break kembali, daftar tabel. Kemudian kita akan menuliskan juga tinjauan pustaka. S- Sebentar. Ini kita patch break aja. Kemudian kita tuliskan eh pendahuluan terlebih dahulu. Lalu kita patch break kembali. Setelah pendahuluan, kita akan menuliskan tinjauan pustaka. Lalu kita akan masuk ke metodologi penelitian. Setelah metodologi penelitian, kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan, kita akan tuliskan lagi yaitu simpulan dan saran. Lalu untuk yang paling terakhir yaitu daftar pustaka. Setelah kita tuliskan semua ini, eh, kita langsung saja untuk ke bagian selanjutnya, yaitu si pengaturan heading. Jadi kita akan melakukan heading daripada si judul-judul ini. Kita langsung aja bisa ke bagian styles. Jadi untuk di styles kita bisa atur seperti ini, yaitu kita pencet styles, kita bisa create style. Nah, seperti ini. Setelah kita di style, kita bisa atur si stylenya ini. Untuk bagian daftar isi dan lain-lain ini, kita gunakan heading satu. Kenapa harus heading satu? Karena dia digunakan untuk judul. Setelah kita masuk ke style, kita dapat memodifikasi si heading ini agar dapat mempermudah kita dalam pengerjaan. Setelah kita masuk ke bagian pengeditan,
Halo, apa kamu kebangun? Kebangun. Oke, aku lanjut nugas dulu ya. Lagi record soalnya. Oke, setelah kita masuk ke dalam pengeditan, di heading ini, kita dapat memodifikasi si bagian heading. Jadi seperti ini, kita dapat ganti terlebih dahulu untuk si heading satu ini dengan teks yaitu Times New Roman agar memudahkan kita. Jadi untuk mengikuti format kartu ilmiah, kita harus menggunakan font Times New Roman dengan ukuran fontnya yaitu 12. Seperti ini, jadi kita ganti aja untuk ukuran font kita ganti ke 12. Kemudian kita bold. Setelah di bold, kita ganti font colornya menjadi hitam. Jadi seperti ini. Jika sudah, eh, kita justify juga dia ke tengah. Oke, jika sudah semua, kita dapat oke untuk si pengaturan heading ini. Dan seperti ini, jika sudah, kita dapat melakukan styling pada heading. Nah, kita tinggal pencet aja dan dia akan langsung otomatis ke middle sesuai pengaturan yang telah kita lakukan di awal tadi. Seperti itu. Jadi kita tinggal lakukan saja proses heading daripada judul-judul di atas berikut. Setelah kita pencet heading satu ini, dia akan langsung berada di tengah karena setelah kita lakukan modifikasi, dia akan otomatis mengikuti sesuai modifikasi yang telah kita lakukan sebelumnya tadi. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung aja untuk coba di bagian penjelasan untuk bagian subbab daripada si pendahuluan terlebih dahulu. Kita akan tuliskan seperti isinya, yaitu latar belakang, kemudian identifikasi masalah, lalu rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, lalu sistematika penulisan. Jadi untuk bagian subbab, kita dapat melakukan modifikasi seperti yang awal tadi. Perbedaannya kita hanya main di heading 2. Jika tadi untuk bab dia bermain di heading satu, untuk subbab kita akan mainnya di heading 2. Jadi sama seperti tadi untuk settingannya. Kita tinggal ubah saja langsung options, modify seperti ini. Kemudian kita ubah untuk font dan ukurannya juga. Ya, kita bold, lalu justify aja.
Setelah itu, kita dapat melakukan heading untuk bagian subbab dengan heading 2. Jadi tinggal kita pencet saja seperti ini dan dia udah otomatis seperti heading 1 tadi. Dan ini heading 2 telah selesai dilakukan. Begitupun seterusnya untuk heading 3, 4, dan 5 itu kita tinggal edit saja seperti tadi. Jadi itu semua akan otomatis dilakukan. Untuk ini kita dapat berikan juga sebenarnya untuk penomoran. Penomoran jadi 2.1 ini 2.2 dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan berlanjut ke selanjutnya, yaitu kita bagi ke bagian sitasi. Jadi untuk sitasi ini sendiri, kita dapat melakukan atau mencari jurnal atau paper terkait yang akan kita akan mau masukkan sebagai citasi yang akan kita ambil dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Jadi untuk melakukan uh, pemasukan citasi, jadi kita bisa langsung saja mencari jurnal yang terkait seperti berikut ini. Nah, untuk insert citasi kita dapat melakukan add new source. Nah, untuk source yang akan kita pilih itu terdapat banyak. Jadi bisa saja dari buku, website, jurnal artikel, dan lain-lainnya. Jadi untuk citasi yang biasa kita ambil, kita dapat menggunakan yaitu jurnal. Jadi untuk jurnal artikel kita tinggal masukkan siapa autornya, titel, jurnal name, tahun, halaman, volume, dan isu. Setelah dimasukkan, kita dapat melakukan insert citasi daripada si jurnal berikut. Tinggal kita lakukan insert citasi seperti ini. Dan misal ini untuk isi daripada latar belakang, kemudian untuk awal-awal kita lakukan terlebih dahulu yaitu insert citasi, add new source seperti yang tadi kita lakukan. Dan untuk style daripada citasi yang kita lakukan yaitu itu banyak. Jadi untuk yang biasa kita pakai yaitu formatnya IEEE. Jadi itu akan lebih mudah dan lebih gampang untuk dicerna juga. Jadi kita uh, asal dulu saja memasukkan autor daripada pembuatan si jurnal artikel ini. Untuk awal-awal kita masukkan uh, nah seperti ini. Jika sudah, kita langsung masukkan saja. Nah, dia akan otomatis langsung muncul seperti ini jika dia memakai format IEEE.
dan memakai style yang lain dan itu pun akan mengikuti bentuk daripada style yang lain juga. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa masuk ke bagian tabel dan gambar. Jadi untuk bagian tabel dan gambar ini kita dapat melakukan yaitu insert juga seperti insertasi namun dia berbeda. Dan untuk insert gambar sendiri ini sendiri kita dapat ke bagian reference, kemudian insert caption. Lalu untuk di caption ini sendiri, jika kita ingin memasukkan caption tabel dan gambar, kita tinggal melakukan modifikasi saja daripada si caption ini sendiri. Seperti ini kita dapat klik yaitu new label. Jadi setelah new label ini kita klik, nah kita dapat menamainya yaitu tabel. Lalu kita dapat klik OK. Dan untuk semisal si tabel ini kita tuliskan tabel satu pengolahan data. Nah, setelah kita lakukan insert caption untuk melakukan penambahan tabel dan gambar, kita tinggal ubah saja untuk font dan lain-lainnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian tabel, untuk penambahan tabel. Kemudian jika kita ingin melakukan insert pada bagian gambar juga untuk bagian daftar gambar, itu kurang lebih tahapannya sama dengan membuat bagian daftar tabel. Perbedaannya kita tinggal ganti saja di insert caption, yaitu kita ke new label kembali, kita tulis gambar. Lalu oke. Nah, setelah ini selesai dilakukan penambahan label yang baru, kita dapat melakukan misalnya gambar satu use case diagram. Sudah kita masukkan seperti ini, kita tinggal klik OK saja dan kita tinggal ubah untuk font dan pewarnaan daripada si uh, daftar gambar berikut. Oke, untuk tabel dan gambar kurang lebih untuk pencontohannya seperti itu. Jadi kita langsung coba saja kita masuk ke awal-awal yaitu daftar isi. Jadi untuk daftar isi sendiri kita dapat melakukan eh, pengisian secara otomatis melalui table of contents. Jadi kita langsung saja ke table of contents dan kita gunakan automatic table satu atau table 2. Itu bisa saja. Kita coba. Nah, jika sudah dimasukkan, dia akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, maka untuk daftar isi sudah berhasil dibuat. Kemudian untuk bagian daftar gambar, kita dapat melakukan juga hal yang sama seperti eh, pembuatan si daftar isi tadi. Kita tinggal lakukan
table of features, kita dapat memasuki bagian table of features. Lalu kita masukkan untuk daftar gambar seperti ini. Dan jika kita ingin mengganti labelnya ke tabel, kita tinggal ubah saja di caption labelnya. Untuk awal-awal kita masukkan yang gambar. Nah, untuk gambar, setelah kita lakukan table of features, dia akan mengeluarkan isi daripada si daftar gambar lengkap beserta halamannya. Lalu untuk daftar tabel kurang lebih masih sama dari dengan daftar gambar. Jadi kita langsung saja insert, kita ganti ke tabel, lalu oke. Nah, untuk tabel itu sudah selesai dan seperti ini untuk bagian tabelnya. Dan jadi untuk itu kurang lebih pembuatan si daftar tabel dan daftar gambar. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat melakukan pembuatan tabel dari si daftar tabel berikut. Kita tinggal klik bagian insert, kemudian table. Kita bikin tables dulu seperti ini. Dan jika sudah terbuat tabel seperti ini, maka kita akan langsung saja ke bagian daftar tabel tadi. Dan jika sudah terbuat tadi, kita tinggal klik CTRL dan klik saja bagian daftar tabel yang ingin kita lihat tadi. Dan dia akan mengarahkan kita ke halaman tabel yang telah dibuat tadi. Jadi seperti itu untuk pembuatan daftar tabel. Begitupun sebaliknya untuk daftar gambar, kurang lebih masih sama. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian insert daftar isi dan daftar tabel. Jadi untuk bagian ini tadi sudah kurang lebihnya sudah saya jelaskan. Kita dapat ke bagian reference untuk daftar isi. Kita tinggal lakukan klik daripada table of contents dan membuat konten secara otomatis sesuai heading yang telah kita lakukan tadi. Jika kita ingin melakukan daftar tabel dan daftar gambar, kita tinggal lakukan insert caption, kemudian kita gunakan option yang ada di sebelah insert caption yaitu table of figures dialog. Jadi setelah kita lakukan itu, kita akan diarahkan ke halamannya dan kita tinggal membuat daftar tabel atau daftar gambar secara otomatis dan praktis. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke bagian penomoran halaman. Jadi, untuk penomoran halaman ini sendiri, kita dapat langsung saja ke bagian layout. Jadi, untuk di layout, kita pilih di bagian line numbers.
Untuk nomor halaman sendiri, maaf, kita dapat melakukan ke menu insert. Setelah menu insert, kita bisa pilih untuk menunya yaitu page number. Setelah kita masuk ke menu page number, kita dapat klik yaitu bottom of page. Untuk penulisan karakter tulis lima ini sendiri kita menggunakan format dengan penomoran halaman yaitu di bawah kanan. Jadi kita klik saja di line number 3 seperti ini. Dan untuk penomoran halaman itu sudah selesai dilakukan. Jika untuk settingan lainnya, kita dapat berpindah aja ke bagian footer, kemudian edit footer. Maaf, kita dapat ke bagian page number, kemudian kita ke bagian format page number. Jadi untuk format page number ini sendiri di bagian footer, kita akan membuat si nomor halaman ini sesuai dengan halaman yang akan kita mulai seperti pada gambar berikut ini. Jadi untuk pembuatan si nomor halaman ini kita akan memulainya bisa dari halaman berapa saja. Dan untuk format daripada si angkanya, untuk di awal kita mulai menggunakan penomoran Romawi dan jika kita sudah masuk ke bagian pendahuluan atau latar belakang, kita sudah memasuki dengan format nambah, penomoran, yaitu format penomoran dengan angka biasa. Untuk awal-awal hingga lainnya, kita menggunakan format Romawi. Jadi seperti itu saja untuk penjelasan penomoran halaman dan pengeditan halaman yang sudah saya lakukan seperti tadi. Kita dapat melakukan format page number, kemudian kita pilih seperti ini angka Romawi, ini angka biasa. Lalu untuk memulainya dari halaman 0, bisa mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Dan untuk bagian sesi yang paling akhir, yaitu mengedit si daftar isi ini sendiri. Jadi untuk pengeditan daftar isi, kita tinggal melakukan update table dari si daftar isi ini sendiri, seperti ini. Kita tinggal klik daftar isinya, lalu dia akan memunculkan kita pilihan, yaitu update table, lalu table of contents. Jadi untuk pengupdatean, kita tinggal update table. Kemudian jika kita ingin mengupdate si penomoran halamannya saja, kita tinggal klik si update page number only. Jika kita ingin mengubah atau mengedit keseluruhannya, kita dapat mengklik pilihan yaitu update entire table. Jadi si update entire table ini akan mengubah atau mengupdate keseluruhan si bagian daftar isi ini sendiri. Dan jika untuk update si daftar gambar dan daftar tabel, kita dapat langsung saja ke bagian yang tadi yang telah saya berikan penjelasan, yaitu kita masuk ke bagian reference. Jadi untuk bagian daftar gambar dan daftar tabel ini sendiri, dia agak sedikit berbeda daripada si daftar isi. Untuk si daftar tabel dan daftar gambar, kita bisa langsung ke insert caption di bagian reference, dan di bawah insert table of figures itu terdapat update table seperti ini, dan kita pencet dan itu tetap sama saja.
Perbedaannya dia hanya ada di tempat pengupdateannya saja yang tidak ada di bagian langsung. Jadi kita harus masuk ke reference terlebih dahulu untuk mengupdate si table dan si gambar ini seperti ini dan itu sama aja seperti daftar isi. Oke, mungkin itu saja sekian yang dapat saya jelaskan untuk tugas metodologi penelitian ini, yaitu memberikan tutorial dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Jika saya ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Untuk Bapak Puput, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.